Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Kembali kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena sungguh Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami hari ini bersama-sama datang memuji memuliakan nama-Mu, menaikkan doa kami kepadamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita boleh sama-sama datang ke rumah Tuhan, beribadah memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan sepanjang bulan ini banyak berbicara tentang bekerja, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mengikuti dalam minggu-minggu sebelumnya bagaimana kehidupan orang percaya, termasuk di dalamnya bekerja. Mungkin banyak juga Bapak Ibu Saudara yang sekarang tidak bekerja secara formal karena mungkin sudah retired, sudah pensiun, atau mungkin juga masih ada yang melakukan pekerjaan di dalam keseharian. Tapi menarik untuk memperhatikan sebenarnya apa sih bekerja itu. Kalau kita melihat apa yang Alkitab sampaikan, seringkali orang berpikir bekerja itu karena dia menghasilkan uang saja. Maka kalau kita lihat, wah ini sudah pensiun, sudah tidak kerja di rumah, dulu yang jaga toko, sekarang mungkin hanya tinggal di rumah jaga cucu, MC ya, momong cucu. Oh sudah tidak kerja. Saudara, sebenarnya istilah bekerja kalau kita kaitkan hanya dengan uang, sebenarnya tidak demikian Alkitab menyampaikannya kepada kita. Konsep dan ide tentang bekerja bahkan sudah ada jauh sebelumnya, dan itu tidak terkait langsung dengan uang, saudara. Jadi kalau kita melihat orang ini kerja karena dia hasilkan uang, berarti ibu rumah tangga tidak hasilkan uang, tidak kerja. Jadi kadang-kadang memang konsep bekerja perlu kita pertimbangkan kembali dari sudut pandang Alkitab. Saya mengutip penjelasan pendeta John Stott waktu dia bilang soal kerja itu apa. Karena kalau kita perhatikan, kerja itu pun menjadi satu mandat yang Tuhan berikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kadang-kadang kita pikir, saya ini kerja gara-gara Adam sama Hawa berdosa. Tidak Bapak Ibu, konsep bekerja bahkan ada di dalam Kejadian 2, sementara jatuh dalam dosa di Kejadian 3. Jadi manusia dicipta oleh Allah yang bekerja juga untuk manusia bekerja. Jadi jangan salah berpikir kerja itu karena dosa. Dosa membuat kerjamu akan kubuat begitu menderita. Ya. Jadi sebenarnya konsep kerja yang ada di dalam Alkitab itu kerja yang sukacita. Tapi karena dosa, peluh, onak dan duri
semak duri ada menjadi hal yang menyulitkan pekerjaan. Pendeta John Stott memberikan definisi berikut Bapak Ibu Saudara ya. Dalam bahasa Inggris, work is the expenditure of energy, manual or mental or both, in service of others, which bring fulfillment to the workers, benefit to the community, and glory to God. Dalam bahasa Indonesia, bekerja adalah, ada dua hal ya. Kadang-kadang kita pakai tenaga, ada yang mungkin kalau karena dia sarjana banyak pakai pikiran, tapi dua-duanya kita butuh ya. Baik fisik maupun mental, ataupun keduanya untuk, nah ini dimensi kerja. Untuk melayani orang lain, membawa kebahagiaan bagi pekerja, membawa manfaat bagi masyarakat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Waktu saya baca, renungkan, sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, tidak ada pensiun ya buat orang Kristen ya. Karena ketika Bapak Ibu MC, momong cucu, itu bawa manfaat buat anak kan, yang mungkin harus bekerja. Jadi sebenarnya kerja adalah sebuah ekspresi hidup yang diciptakan oleh Allah yang bekerja. Saudara dan saya pun bekerja. Dan ini kalau lihat tidak ada hubungannya sama uang secara langsung. Walaupun tentunya waktu kita kerja bawa manfaat buat orang lain, kita sendiri juga dapat kecukupan hidup. Nah, uang bicaranya di situ. Lalu kemudian kita bawa manfaat bagi masyarakat dan terutama bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Saya ketemu banyak orang muda karena saya di pelayanan banyak anak muda. Kadang suka tanya begini, Kak Alex, saya mau pindah kerja. Karena baru kerja 1 tahun, habis lulus kerja. Saya bilang, kenapa mau pindah kerja? Di sana gajinya lebih besar. Nah, kadang-kadang saya ajak dia berpikir begini. Kerja itu dimensinya bukan cuma kamu dapat gaji besar. Apakah bekerjamu itu jadi manfaat buat orang lain? Membawa manfaat bagi masyarakat? Dan terutama membawa kemuliaan bagi Tuhan. Oh, gaji besar banyak saudara. Mau jadi apa? Oh, mau jadi bandar judi, itu besar kan? Langsung kita bilang gak bisa. Kenapa? Tidak bawa kemuliaan Tuhan, merugikan masyarakat. Jadi kalau orang cuma pikir kerja supaya dia dapat cuan, hati-hati. Itu mental koruptor. Dan bapak ibu yang sudah tidak dapat cuan, mungkin kerja di rumah, bantu anak bersih-bersih rumah, orang tua yang melakukan berbagai hal. Bapak ibu sedang bekerja di dalam konsep yang lebih luas. Walaupun tidak ada uang di sana. Saya harap juga anak-anak tidak menganggap papa mamanya ini udah gak guna, ini tidak bisa hasilkan cuan. Tidak. Ya, maaf ya, kadang-kadang anak-anak lihat begitu ya. Papa mama sebentar-sebentar amlodipin, beli lagi, ini muka amlodipin ini ya. Oh banyak muka-muka yang mesti beli obat apa. Rasanya orang tua kok nggak guna lagi, cuma habiskan uang. Lihat definisi kerja, tidak ada uang sebagai utama di situ. Waktu Bapak Ibu hadir di gereja, jadi berkat untuk orang lain. Itu dalam konsep yang Tuhan juga rindukan. Ya. Jadi jangan merasa, kadang-kadang begitu ya. Begitu berhenti kerja langsung, stroke. Kenapa? Aku tidak guna lagi, aku gak ada rasa hidup. Lihat ini, definisi kerja itu bicara bagaimana saudara jadi manfaat bagi orang banyak. Bagi keluarga, di gereja, di mana saja saudara hadir. Dan terutama bawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin ya. Karena ini banyak yang hadir, saya lihat wajah-wajah amlodipin ini. Ya, kalau yang nanti siang mungkin banyak wajah yang lagi cari cuan ya. Kalau ini cuan udah tipis ini kayaknya ya. Tapi itulah hidup kita. Kita hidup dalam dunia yang melihat pekerjaan begitu rupa. Bapak Ibu tahu dunia itu kita kan 24 jam satu hari ya. 24 jam itu dibagi 3. 8 jam kerja,
8 jam istirahat, 8 jamnya lagi tidak melakukan pekerjaan dan tidak istirahat. Itu biasanya disebut leisure time. Ya, 8 jam kerja, 8 ya kalau anak sekolah juga gitu ya, 8 jam kamu sekolah atau kerja, 8 jamnya istirahat, lalu 8 jamnya tidak kerja, tidak istirahat. Nah, misalnya kita nonton sinetron ya. Ya, itu enggak apa-apa, itu memang hidup itu ritmenya begitu. Makanya ada yang bilang, kerja itu luar biasa. Kalau bicara kerja formal itu sudah sepertiga hidup. Betul? Kan 8 jam. Makanya kalau saudara tidak pakai dengan baik 8 jam ini, saudara sudah sia-siakan sepertiga hidup saudara. Tapi ingat, hidup bukan cuma kerja. Bapak Ibu kalau ngerti di pemerintah itu kan, pegawai itu kan sebenarnya boleh kerja 8 jam. Benar? Yang kerja di kantor? 1 minggu kali 5 hari. 1 minggu kita 40 jam kerja. Itu peraturan pemerintah. Memang kadang agak susah kita terapkan sama ART di rumah ya. ART dari bangun pagi sampai tidur malam. Tapi kalau kita mau menghargai kerja itu 8 jam. Bapak Ibu kalau masuk kantor jam 9 biasanya jam berapa pulang? Lihat aja itu ya, 8 jam lalu di tengah-tengah ada makan siang sebentar. Nanti kalau pulang lebih lama sudah hitung lembur. Karena yang dihargainya 8 jam. Begitu. Nah, lalu 8 jamnya lagi istirahat. Pakai baik-baik istirahat. Kita ini bukan robot. Jangan kerja terus. Ada banyak catatan anak muda kerja tidak tahu waktu. 3 hari tidak tidur. Terus minum kopi, minum apa, hari ketiga mati. Saya baca tuh. Ada yang kayak gitu. Kenapa dia nggak hargai? Ritmenya ada. Kerja, istirahat. Dan 8 jamnya lagi tidak kerja, tidak istirahat. Apa itu? Nonton sinetron. Ibadah. Ibadah, datang ke gereja, ikut persekutuan, baca Alkitab tiap hari. Itu dikasih waktu juga sama Tuhan 8 jam loh. Itu aja kita nggak mau pakai 8 jam kan. Sinetron 5 jam. Udah habis tinggal 3. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup itu mesti seimbang dan sudah begitu ritmenya. Siapa yang cipta itu? Tuhan. Maka hari ini ya coba lihat tema kita ya. Temanya begini saudara, bagaimana jaga keseimbangan antara pekerjaan dan hidup rohani. Karena saya bukan dokter, kalau saya dokter pekerjaan dan istirahat. Karena saya hamba Tuhan, hari ini kita bicara pekerjaan dan hidup rohani. Jadi saya bicara 8 jam berikutnya ya. Bapak Ibu juga memang kalau makin tua istirahat biasanya makin singkat ya. Tidur cepat tapi bangun pagi sekali ya. Saya ingat waktu papa saya makin tua juga gitu. Jam 4 sudah bangun. Yang bingungnya kami jam 4 bangun semua pintu dibuka. Itu kan pencuri, hati-hati ya. Jadi ini engkong, emak yang udah susah bangun agak siang jangan langsung buka pintu ya. Hati-hati ya. Banyak orang jahat juga sekarang pagi-pagi. Jadi kita hidup dalam dunia yang melihat pekerjaan segala-galanya. Sampai orang rasanya kalau tidak dibilang sibuk kayaknya kurang beken ya. Anak sekarang, oh sibuk banget ya. Senang dibilang sibuk. Dan apa? Ini orang mulai ya dalam masa muda mungkin bisa lakukan ini dan itu. Sekarang juga perkembangan teknologi membuat kerja makin efisien. Tapi orang kemudian makin lebih kerja. Begitu rupa. Katanya hidup itu pertandingan. Lari terus. Dia lupa. Tidak ada berhentinya. Karena dunia menawarkan ini Bapak Ibu sekalian ya. Siapa yang paling cepat, paling tinggi, paling kuat. Jadi memang untuk seimbang itu kadang nggak gampang. Ini memang untuk khususnya yang lagi kerja di pekerjaan-pekerjaan formal. Tapi juga saya harus ingatkan Bapak Ibu juga begitu ya. Jangan habis nonton sinetron, habis ngobrol gosip gitu ya. Harus ada keseimbangan. Kalau anak muda sekarang bilang work-life balance. Supaya seimbang. Seimbangnya antara kerja dan kehidupan. Di mana kita bisa lihat itu di bacaan kita hari ini ya.
Hari ini waktu kita baca kitab Nehemia, masih ingat Nehemia bangun tembok ya. Tapi Nehemia juga bersama dengan Imam Ezra. Kita lihat ayat tadi ya. Nehemia kepala daerah. Nah, ini orang politik. Lalu ada Imam Ezra, ahli kitab. Mereka tidak hanya suruh jemaat, ayo kerja-kerja, bangun tembok, bangun tembok. Tapi ketika tembok itu sudah jadi, pekerjaan mereka lakukan, Nehemia dan Imam Ezra melakukan ibadah. Wah, di situ dia bacakan kitab suci. Bagian-bagian kitab suci dibacakan waktu orang pada kumpul. Jadi kemudian ibadah itu jadi penting Bapak Ibu. Di tengah-tengah mereka kerja bangun tembok. Luar biasa loh. Bangun tembok selesai 52 hari. Tapi ada Nehemia 8. Kadang-kadang memang kita cuma suka Nehemia 1 sampai 4 sampai 5 ya. Karena itu bicara kerja. Baca Nehemia selanjutnya. Mereka berhenti untuk beribadah. Dan waktu beribadah, kemudian kitab suci dibacakan, orang menangis. Ya, hari ini kudus kata Nehemia. Coba saya kasih penjelasan ya. Jadi ayat ini terjadi setelah umat Israel kembali dari pembuangan di Babel dan menata ulang hidup mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Pada waktu itu Ezra sang imam dan ahli Taurat membaca kitab Taurat di hadapan semua bangsa yang berkumpul di Yerusalem. Sudah lama mereka tidak dengar firman. Waktu firman dibacakan, mereka tersentuh, mereka menangis, sadar dosa-dosa dan kegagalan mereka. Kenapa Israel dibuang? Karena mereka berdosa. Tapi kadang-kadang ini generasi berikutnya nggak sadar. Pulang dari pembuangan, mereka sibuk bangun. Ezra bacakan lagi kitab, mereka ingat. Kenapa kami dibuang? Kenapa nenek moyang kami dibuang? Oh, karena mereka tidak cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, disinilah kita lihat Nehemia orang politik, Ezra orang-orang Lewi segera menghibur, menguatkan mereka. Mereka berkata bahwa hari itu adalah hari kudus bagi Tuhan. Bukan waktunya untuk berduka cita, melainkan bersuka cita karena Allah sedang memulihkan mereka. Dan Bapak Ibu, ini kalimat seringkali jadi kutipan ya. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan. Coba pikir-pikir, kok bisa sukacita dari Tuhan itu kekuatan? Itu perlindungan bagi mereka. Dari mana ayatnya? Ini ayat Nehemia 8 ayat 11. Paling bawah itu ya. Jangan kamu susah hati, sebab sukacita karena Tuhan itu perlindunganmu. Terjemahan Indonesia pakai perlindungan. Rata-rata terjemahan Inggris pakai kekuatan. Tapi saya sudah cek bahasa aslinya bisa dua-duanya. The joy of the Lord is my strength atau the joy of the Lord is my refuge. Indonesia pilih itu. Itu adalah perlindunganmu. Ternyata untuk menjalani hidup sehari-hari, kekuatan yang dari Tuhan itu, sukacita yang dari Tuhan itu, itulah perlindungan kita, itulah kekuatan kita. Jadi hari ini dengan cepat saya ingin bagi 3 hal ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara ada keseimbangan antara kerja dan juga kehidupan rohani. Perhatikan teladan Nehemia. Mereka menghargai waktu khusus bagi Tuhan. Waktu itu kalau kita perhatikan mereka baru pulang dari pembuangan, lalu mereka dengar Taurat. Itu ibadah yang diadakan, itu hari yang kudus. Kata kudus Bapak Ibu sekalian, itu berarti dipisahkan. Jadi kalau dibilang semua hari kudus gitu, tapi ada hari yang dikhususkan, dipisahkan untuk Tuhan. Dan hari itu adalah hari kesempatan mereka kembali kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu jangan sepelekan ketika kita sama-sama mengkhususkan hari Minggu untuk ibadah. Ya. Saya ingat dulu waktu saya masih anak-anak, masih kecil, itu paling susah ke sekolah minggu. Karena apa? Sekolah minggu jamnya sama-sama unyil.
Bapak Ibu ingat ya? Tapi kemudian saya mikir-mikir gitu ya. Coba ada sinetron pagi-pagi, pasti juga ibu-ibu susah ke gereja ya. Sayangnya memang hari Minggu pagi itu unyil. Tapi banyak kali juga bapak-bapak gitu ya. Kalau malam ada bola, Piala Dunia, pagi gereja kosong. Kayak ibu-ibu semua arisan. Kenapa? Kita kadang-kadang tidak khususkan waktu. Berikan waktu yang khusus. Yang khusus untuk kerja ya kerja, istirahat ya istirahat, ibadah ya ibadah. Dan siapa yang menetapkan ritme itu? Tuhan yang kasih ritme itu. Tuhan bilang 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Kita malah lebih enak sekarang ya, Sabtunya juga libur. 2 hari loh kita istirahat. Terus ke gereja aja gak sempat. Aduh susah. Gimana Pak, orang cari barang pagi. Wah gimana buka toko nih, orang cari barang pagi. Cari gereja sore, nggak ada gereja sore gitu ya mungkin di tempat ini. Jadi saudara mesti prioritaskan cari waktu. Kenapa? Tuhan juga kasih waktu buat kita. Benar? Bahkan bukan cuma waktu, dia kasih nyawanya bagi kita. Seluruh hidupnya. Istirahat itu wujud ketaatan. Saya kaget juga waktu baca ini ya. Kalau kita istirahat itu kita taat sama Tuhan. Kalau rasa saya mesti kerja, maaf ini ya kadang-kadang sudah emak engkong gitu ya. Kalau memang mesti istirahat, istirahat. Jangan terus kerja, merasa masih muda begitu ya. Anak bilang istirahat. Ya istirahat itu bentuk ketaatan. Karena Tuhan bilang apa? 6 hari lamanya kau kerja, hari ke-7 harus istirahat. Hidup juga begitu. Udah mesti ukur gitu ya. Saya ini masih kuatnya semana. Beda zaman dulu sama makin tua. Saya baru pulang mission trip Bapak Ibu ya. Kemarin baru pulang mission trip 4 hari ke daerah. Saya kayaknya salah tidur tadi malam ya. Ini nengok sedikit agak susah gitu ya. Kadang-kadang mikir dulu itu bisa waktu masih lebih muda. Pergi dari pagi, pulang malam ngobrol sama jemaat sampai pagi. Sekarang jemaatnya ngobrol, saya bilang saya tidur dulu ya. Karena realitanya kita butuh istirahat. Pendeta juga bukan robot saudara. Makanya hari Senin hari off pendeta ya. Please, kalau tidak perlu tidak usah WA. Kecuali meninggal. Itu pun kalau meninggal jangan dia yang WA ya. Kalau dia yang WA pendetanya lari. Kenapa kita butuh? Karena hari Minggu itu hamba Tuhan full ya. Saya kadang kagum sama majelis ya. Bukan pendeta hari Senin kerja ya Pak ya. Lanjut ya. Minggu udah full, besoknya kerja lagi gitu. Tapi tetap kita harus cari ritmenya. Termasuk ibadah. Kita butuh pemulihan fisik maupun rohani. Bapak Ibu kita butuh. Sekarang memang banyak di YouTube kita bisa dengar renungan pagi, kita bisa ikut ini semua. Tapi kemudian kita memang mengkhususkan waktu. Ada yang karena suka YouTube gak mau lagi ke gereja. Kenapa nggak gereja? Oh ada YouTube. Oh ya nanti kalau kau sakit pendeta YouTube-mu yang doakan kau. Kadang-kadang kita kok begitu ya. Ini waktu orang tuh datang sama-sama. Saya makin sadar gereja itu bukan hanya relasi sama Tuhan. Tapi relasi dengan sesama. Karena itu kita kumpul. Ya, nanti lihat orang Israel begitu tuh. Kumpul. Tuhan bilang kalau udah bisa online gak usah kumpul. Tidak, tetap datang. Jadi ini namanya menyisihkan waktu untuk Tuhan. Ini tindakan iman dalam ibadah. Karena itu saya mau ingatkan. Coba kita pikir-pikir. Setiap hari kita punya waktu gak ibadah pribadi? Bapak Ibu kasih waktu baca Alkitab tiap hari? Ini gereja santapan rohani. Apa yang Bapak Ibu santap untuk rohani saudara? Bubur? Atau betul-betul firman Tuhan jadi kekuatan bagi kita? Jangan biarkan pekerjaan menjauhkan kita dari Tuhan. Kadang-kadang saya pikir orang kalau kerja dia bisa fokus, dia bisa kasih tenaga. Waktu baca Alkitab, aduh susah, langsung tutup. Memang anak remaja saya pernah bilang, kok saya udah gak takut tidur sendiri. Kenapa? Saya taruh Alkitab. Kenapa kalau ada setan? Saya bilang bukan fisiknya yang penting, baca dalamnya. Kamu ngerti gak? Kamu baca, kamu renungkan. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu khususkan waktu ya. Baca Alkitab. Bapak Ibu, apa bedanya sisa sama sisi? Sisa sama sisi.
Satu pakai A, satu pakai I, begitu. Coba kalau ada makanan besar ya, piring besar, makan, ada dikit, itu namanya sisa. Kalau sisi, sebelum makan, pisah dulu ya. Mana lebih terhormat, dikasih makanan sisa atau sisi? Benar. Waktu yang kita kasih tiap hari sama Tuhan, sisa atau sisi? Kalau sisi kan berarti dari pagi. Jam 7, jam 6 sampai 6.30 itu waktu saya baca Alkitab, itu doa. Kalau kita tetapkan begitu itu sisi. Kalau sisa beda ya. Udah pulang capek, daripada dikutuk doa 5 menit. Gitu, itu sisa. Terhormat nggak dikasih sisa? Enggak. Terus kita kasih sama Tuhan sisa? Harusnya nggak gitu. Saya tanya sama anak remaja, waktu yang kau kasih sama Tuhan sisa apa sisi? Lebih jujur mereka. Sisa sih. Ya. Jadi mari kita sisihkan waktu. Jangan biarkan pekerjaan menjauhkan kita dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu lihat, akhirnya waktu mereka cari Tuhan, mereka mengalami sukacita dalam Tuhan. Mereka menangis karena sadar dosa, namun itu waktu pemulihan bukan penghukuman. Karena itu Nehemia, Esra mengarahkan umat, lihat kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mau mereka maju dalam pengharapan. Memang waktu kita baca firman, ada yang bilang, untuk apa kita baca firman setiap hari? Itulah kekuatan kita. Firman Tuhan dikatakan itu memulihkan. 2 Timotius 3 bilang firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu membaca firman setiap hari, sukacita itu berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi orang yang mengalami sukacita itu sebagai tanda kita mengalami anugerah Tuhan. Kalau kerja kita, orang biasanya kepuasan kerja sekarang dicek ya. Kepuasan kerja itu kenapa? Bukan karena kerjanya selesai saja. Beberapa orang mengatakan kepuasan kerja karena ada relasi. Dengan bosnya baik, ajak ngobrol. Beda sama bos yang tiap kali datang, udah selesai belum? Udah kelar belum? Selesai belum? Wah, bos saya beda. Dia tetap tanya kerja, tapi tanya, bagaimana papamu sakit minggu lalu, udah sehat? Oh, gimana? Kemarin urus BPJS sudah jadi? Kadang-kadang kan hal-hal seperti itu kepuasan kerja bukan hanya karena target pekerjaan tercapai, tapi karena ada relasi. Relasi sama teman kerja, ada anak-anak mau pindah kerja, kenapa? Saya nggak betah kok di situ, suasananya nggak enak. Loh, gajimu besar di situ, kenapa pindah? Ngapain gaji besar, suasana nggak enak? Oh, begitu juga ya. Kerja itu bukan cuma masalah target, cuan, tapi hati yang senang. Demikian juga kalau Bapak Ibu, jangan biarkan tekanan kerja menenggelamkan sukacita. Ganti keluhan kita dengan pujian. Dan bagaimana itu mungkin? Baca kitab suci. Nikmati Tuhan dalam relasi dengan Tuhan. Di tempat kerja, di mana kita hadir, kita jadi berkat. Sukacita itu dikatakan perlindungan. Ini yang terakhir ya. Itu benteng kita. Dalam tugas berat, kekuatan utama bukan fisik, tapi dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya ketemu beberapa teman yang sedang bekerja di perusahaan-perusahaan yang mungkin begitu sulit. Ada tantangan begitu besar, ada target begitu besar. Satu teman baru cerita, ini kok kalau nggak capai target 3 bulan saya pindah lagi atau mungkin dipecat. Loh, terus gimana? Ya sudah, saya terus jalani, saya doakan, saya tetap hidup dekat sama Tuhan, itu kekuatan saya. Itu bukan basa-basi Bapak Ibu. Tekanan kerja harusnya tidak bikin kita tambah jauh dari Tuhan. Tapi kita dekat karena kekuatannya dari situ. Sukacita menjaga dari kelelahan rohani. Ini bukan perasaan semata-mata, tapi ini ketenangan jiwa. Kadang-kadang masalahnya belum tentu selesai Bapak Ibu ya. Tapi kita dapat ketenangan. Nah itu kadang-kadang gak bisa dijelaskan. Saya ketemu seorang teman, sudah divonis dokter kanker. Agak terlambat dideteksi, kemarin diangkat, puji Tuhan dicek tidak ada penyebaran.
Tapi 3 bulan mesti cek lagi. Datang-datang sudah dianggap stadium lanjut. Dari mana dia dapat ketenangan? Bukan dari dokter saja. Dari firman Tuhan. Dia bilang banyak orang kena kanker sudah sibuk sama dirinya. Sudah mikir-mikir bagaimana nanti saya mati. Aduh saya begini, saya tidak mau berpikir itu. Tuhan punya waktu. Kalau Tuhan bilang iya, ya, tidak, tidak. Saya mau tetap melayani Tuhan. Tetap boleh beri diri. Melayani jadi berkat buat orang lain. Sukacita itu ketenangan, bukan masalah perasaan. Perasaan itu naik turun Bapak Ibu. Tapi ketenangan dari Tuhan karena kita tahu siapa yang pegang hidup kita. Bukan dokter. Baru ketemu juga satu teman, dia cerita, dokter waktu itu vonis. Karena saya datang ke gerejanya, saya tanya, saya lihat ini ada majelis, saya bilang, karena saya dekat sama dia, Pak, tumben sendiri. Dia bilang, nggak tahu ya Pak, kenapa? Istri saya kan sudah di surga. Kaget saya, udah di surga? Karena saya nggak ke gerejanya 1 tahun Bapak Ibunya, jadi saya kaget ternyata nggak ada. Dia bilang, dokter vonis istri saya itu 6 bulan. Tuhan kasih perpanjangan waktu 1,5 tahun. Dan di situ dia menikmati kebersamaan, mereka melayani sama-sama, traveling. Dia bilang kami tenang bukan karena penyakitnya hilang. Beda ya? Kalau Bapak Ibu tenang cuma karena penyakit hilang, begitu penyakit ada lagi, nggak tenang lagi. Tapi iman itu tenang karena ada Tuhan. Bahkan dalam sakit penyakit yang begitu sulit ada Tuhan. Itu kekuatan, baca firman-Nya itu sumber kekuatan kita. Kita mau tenang dalam hidup, mau seimbang, jangan cuma sibuk kerja, sibuk urus kesehatan, tapi sibuklah juga benar-benar cari Tuhan sungguh-sungguh. Kekuatan bertumbuh dari sukacita ilahi. Cari kekuatan dari Tuhan, bukan dari kesuksesan. Gunakan sukacita ilahi untuk bekerja dengan semangat, bahkan jadi berkat. Seperti mata air di gurun. Bapak Ibu bisa bayangkan di gurun pasir kalau ada mata air ya, itu menyegarkan. Sukacita Tuhan itu menyegarkan kita. Hari ini saudara coba cerna firman Tuhan. Bagaimana menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hidup rohani. Ada 3 hal yang sudah kita renungkan. Hargai waktu kudus bagi Tuhan. Karena Tuhan juga mau bicara, kuatkan saudara. Lepaskan beban dan ambillah sukacita dari Tuhan. Dan majulah terus karena sukacita dari Tuhan. Itulah kekuatan utama kita menjalani hidup. Selamat menikmati hidup dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan boleh terus menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Seringkali hidup membuat kami tidak seimbang. Dan kami cenderung melupakan Tuhan. Tapi hari ini firman-Mu kembali meneguhkan kami. Bahwa kami bisa bertahan kuat dalam kehidupan. Bukan karena kami sukses. Bukan karena kami punya banyak cuan. Bukan karena kami punya semuanya. Tapi sebenarnya kalau kami punya Tuhan. Itulah kekuatan sumber sukacita sejati kami. Terima kasih. Tolong kami boleh hidup seimbang. Baik juga Bapak Ibu yang ada di dalam masa tua mereka. Tetap menjadi orang-orang yang bersemangat. Bersukacita jadi berkat buat anak cucu. Buat gereja, buat lingkungan di sekitarnya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.